Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Have you ever come across news or stories about sexual violence and felt sad, angry, or maybe just unsure about what to do? Sexual violence is real and its impact runs deep, emotionally, mentally, and even socially. But the sad truth is, many people still don't fully understand what it is, or worse, end up blaming the victims. In this video, I want to talk with you about what sexual violence really means, why it matters, and how we can all play a part in stopping it. Let's take this seriously because change starts with awareness. Judul kampanye yang akan saya bawakan yaitu Saatnya Bicara, Lawan Kekerasan Seksual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Destia Nela Nabil dengan NPM 24312079. Nah, kekerasan seksual itu apa sih? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa ataupun gender. Nah, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu yang pertama ada pelecehan seksual verbal seperti catcalling atau komentar tidak senonoh. Dan yang kedua itu sentuhan fisik tanpa persetujuan. Yang ketiga pemaksaan hubungan seksual, yaitu termasuk dalam pacaran. Yang keempat eksploitasi seksual. Dan yang terakhir yaitu penyebaran konten intim tanpa izin. Nah, contoh kekerasan seksual di kehidupan sehari-hari kita, yang pertama itu bisa terjadi di transportasi umum, yang kedua pemaksaan dalam hubungan pacaran, yang ketiga rekan kerja menyentuh tanpa alasan, dan yang terakhir yaitu paksaan untuk mengirim foto-foto vulgar. Contoh kekerasan seksual di lingkungan kampus itu, yang pertama ada dosen yang menggoda atau memberikan nilai dengan imbalan seksual. Yang kedua, mahasiswa yang menyentuh teman tanpa persetujuan. Yang ketiga, candaan seksual di grup angkatan. Dan yang keempat, ancaman menyebarkan foto pribadi jika tidak memenuhi permintaan. Nah, dampak kekerasan seksual bagi korban, yang pertama ini trauma psikologi seperti depresi, cemas, dan juga PTSD. Dan yang kedua yaitu turunnya prestasi akademik. Yang ketiga rasa malu, bersalah, bahkan menyalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu menarik diri dari pergaulan. Nah, kenapa sih banyak korban yang tidak ingin melapor? Yang pertama itu karena dia takut disalahkan. Dan yang kedua dia takut tidak dipercaya. Yang ketiga pelaku itu punya kuasa seperti dia adalah dosen ataupun senior. Dan yang keempat tidak tahu kemana harus melapor. Dan yang terakhir yaitu stigma dari teman atau masyarakat. Nah, kita sebagai mahasiswa itu memiliki peran untuk mencegah kekerasan seksual ini. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama tidak menormalisasi candaan seksual. Yang kedua, menjadi pendengar yang aman untuk korban. Yang ketiga, melapor jika melihat atau mengalaminya. Dan yang keempat, mendukung kampus untuk lebih responsif. Dan yang terakhir yaitu mengikuti kampanye dan edukasi. Nah, contohnya sendiri kita bisa melakukan kampanye dengan tagar stop diam. Tujuannya ini untuk meningkatkan kesadaran, menghilangkan stigma terhadap korban, serta menyebarkan semangat untuk saling jaga. Nah, aksi nyatanya kita bisa ikut unggah konten edukatif melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, ataupun X. Dan juga kita juga bisa menggunakan Twibbon untuk melakukan kampanye. Nah, media yang bisa digunakan untuk kampanye contohnya itu Instagram Reels dengan tagar stop diam. Tujuan media ini sendiri yaitu menyampaikan pesan anti kekerasan seksual secara cepat, luas, dan berdampak melalui platform populer yang digunakan oleh anak muda, masyarakat umum, dan komunitas digital. Nah, alasan kenapa menggunakan Instagram Reels ini yang pertama karena jangkauan yang luas dan gratis, yang kedua efektif dan relatable, yang ketiga mendorong partisipasi masyarakat, dan yang keempat mudah diakses dan dibagikan. Nah, nilai kreatif ini sendiri itu yang pertama menggabungkan drama ringan, ilustrasi animasi, dan infografik visual. Yang kedua, kita bisa melibatkan influencer, aktivis, konten kreator, hingga komunitas lokal. Dan yang terakhir yaitu membangun gerakan sosial digital yang inklusif dan penuh empati. Nah, kekerasan seksual bukan isu individu, tapi isu sosial. Mari kita ciptakan Universitas Teknokrat Indonesia yang aman, setara, dan bebas kekerasan seksual. Ketika satu orang berani bersuara, 1000 lainnya merasa tidak sendirian. Dari Tarana Burke. Baiklah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Thank you very much. After watching this, I hope we can all be a little more aware and a lot more courageous in speaking up.
Sexual violence isn't just the victim's problems, it's a problem for all of us. Don't wait until it happens close to home to start caring. Start small, believe survivors, stop normalizing harmful jokes, and speak out when something's not right. Thanks for watching, and let's keep learning, listening, and standing up for each other. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.